mang keur baca koran mah geus teu usum aya mah tah ieu teh geus teu usum cenah aya mah geus jadul cenah. Ieu bangga. Semua kini digantikan oleh media digital via online dan sebagainya, medsos misalnya. Pada sisi itulah esensi menjadi berubah. Sebenarnya kalau disebut kiamat media cetak, ya, tapi segmen kita orang tetap ada gitu. Dulu, koran adalah rajanya media, di mana masyarakat pada era itu menikmati sebuah informasi yang didapatkan dari koran. Tak heran, pada masanya, penjual koran menjadi salah satu profesi yang paling diminati. Penjualan koran tidak pernah sepi pembeli karena koran merupakan media informasi utama yang paling digemari masyarakat. Bahkan, hasil dari berjualan koran saat itu mampu mencukupi untuk membeli sebuah rumah. Hal inilah yang dialami oleh Agus, salah satu penjual koran pada masa tersebut. Jualan koran waktu itu keluaran SD tahun 74 kalau nggak salah 74. Oh gitu kita mulai merintis dagang jualan koran. Jualan koran itu sangat menghasilkan gitu ya, sudah cukup. Namun saat ini, dengan kemunculan media di Langganan mulai tak berkurang, mulai hilang, berhenti. fenomena ini membuat karakter masyarakat pun berubah untuk mendapatkan informasinya. Yang biasanya koran menjadi alat media paling diminati oleh publik, berubah menjadi media elektronik. Hal itu serupa yang dikatakan oleh Septiawan Santana selaku ahli komunikasi yang mengamati isu. Tetapi faktor teknologi ini menjadikan struktur kehidupan masyarakat menjadi berubah. Bahkan bukan hanya di struktur, juga esensi-esensi yang terkait dengan dunia informasi. Esensi informasi itu adalah di zaman sebelum ada digital, pemenuhan harapan masyarakat dalam arti dia mendapat informasi dari koran. Koran tidak lagi menjadi medium utama informasi masyarakat. Era sekarang tuh memang era online dan digital. Artinya kebiasaan-kebiasaan di
atau zaman dulu itu mulai berubah. Pada sisi itulah esensi menjadi berubah. Informasi bukan lagi hanya pemenuhan harapan. Informasi menjadi sebuah alat masyarakat untuk bersaing, berjibaku, berkompetisi, bahkan untuk hidup. Seiring berubahnya cara masyarakat mengakses informasi dan menurunnya jumlah pembaca koran, dampak tersebut turut dirasakan oleh perusahaan media cetak. Surya, selaku direksi salah satu perusahaan media cetak, mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan signifikan dalam permintaan media cetak. Berbeda dengan masa kejayaannya ketika permintaan dan produksi berada pada titik tertinggi. Nah, sebenarnya kalau berdampak, pasti berdampak. Karena kebayang dulu tiras kita di atas 200.000 pikiran PR. Sekarang tinggal 11 ribuan. Kalau dampak itu pasti ada dampak kan. Cuma kalau misalkan untuk segmen itu masih ada. Dulu 36, sekarang 12. Yang pikiran rakyat, yang berakyat sekarang 12 halaman. Terus kalau yang itu tuh apa yang kabar Cirebon dan kabar Priangan 8 halaman sekarang. Kalau dulu kan cetakan itu karena banyak, biasanya cetakan sampai jam 2, jam 3. Kalau sekarang kan jam 12 itu setengah 1 atau sampai jam 1 maksimal udah selesai gitu kan. Itu 24 jam di sini tuh sebenarnya kalau dulu. Kalau sekarang kan karena tirasnya agak kurang. Bukan agak kurang sih, udah kurang gitu kan. Tapi ya kecenderungannya masih tetap ada sih. Justru yang mendorong perubahan berbagai halnya itu, karakteristik media maupun juga pembuat informasi itu adalah masyarakat. Karena masyarakat sudah tidak lagi membutuhkan koran yang dicetak setiap hari untuk menjadi alat utama mereka mencari informasi. Karakteristik perubahan masyarakat itulah yang membuat perubahan atau kematian koran. Pada akhirnya, perubahan ini bukan semata tentang teknologi atau tentang mereka yang masih bertahan di balik lembaran koran. Lebih daripada itu, masa depan media cetak berada di tangan masyarakat sebagai pembacanya. Di tengah derasnya arus digital, pilihan untuk tetap membaca atau meninggalkannya menjadi penentu arah keberlangsungan media cetak itu sendiri. Lalu, di tengah kemudahan informasi masa kini, masihkah kita memberi ruang bagi koran untuk